Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Digital. Dan bersama kami sudah hadir manajer unit pembangkit Kalseltang, Pak Ali Anwar. Assalamualaikum Pak Ali. Baik, terima kasih Pak. Iya. Gimana Pak bisa sampai di sini gitu Kak untuk penugasannya? Awalnya dari mana Pak? Sebelumnya saya dari PLTU Rembang. Rembang. Rembang, Ya, Jawa oke. ya Pak ya. Ada di Jawa Tengah. Ya, tepatnya waktu itu namanya Ubi Jom UP Rembang kan itu. Ya, Ubi Jom Rembang kan itu. Tapi masih di bawah PT Nusantara Power. Nah, dulu namanya masih PJB ya, masih di bawah PJB. Baru akhir-akhir ini jadi PLN Nusantara Power. Dari Rembang kemudian dipindah tugaskan ke Kalteng gitu, seperti itu. Iya, ya alhamdulillah sudah kayak ketua loncat Pak. Saya masuk dulu ya dari Jawa, kemudian ke Jawa Barat, balik lagi ke Jawa Timur. Oh, di Jawa Barat sempat di mana? Sempat saya di Indramayu. Di Indramayu. PLTU Indramayu. Oh, PLTU, Iya, magang di sama PLTU. juga, ya. Oke. Keliling ya sudah Bapak ya. Sudah keliling. Awal dari Indramayu dulu, mulai jabat dari supervisor dulu. Oh, oke. Jadi awal karir di Indramayu begitu. Iya, siap. Nah, dari Indramayu baru masuk ke Rembang. Ya, itu istilahnya di Indramayu itu waktu mulai jabat sebagai struktural. Kalau bisa saya kenalkan ya, saya itu masuk PLN, dulu itu masih PLN Kitlur ya. Saya masuk itu tahun 1994. Jadi nggak terasa sudah 30 tahun mengabdi kan. 30 tahun mengabdi. Itu saya belum lahir Pak. Ya kali kamu lahir. Tapi Pak, sebelumnya kalau misalkan dari basic pendidikan, emang itu harus dari ini dulu secara akademisnya gitu. Oke, saya bisa silakan. Saya dulu masuk itu dari S3, Pak. S3. Iya, SD, SMP, STM. Tapi STM-nya kelistrikan. Iya, STM. Oh, selinier berarti kan. Oh Bapak. iya. Tapi kan jam terbang ya Pak yang dinilai ya seperti itu. Oke. Jadi pas pertama kali Bapak bekerja langsung di PLN ya kan Pak? Seperti itu, Ya, di pembangkitnya? Ya, waktu penerimaan dulu itu kan masih di PLN Persero Kitlur kan ya. Ada pembangkitan dan penyaluran Jawa bagian Bali dan Kitlur kan. Dan waktu itu saya ditemukan di pembangkitan. Oke. Awal pembangkitan dulu masih ada, awalnya waktu tahun 94 itu baru ada PLTU baru batu bara yang dikelola BJP namanya PLTU Python, yaitu ada di Python kalau saya di sana. Itu kan yang lebih besar Pak ya? Nah, ya itu cikal bakalnya PLTU Python sekarang jadi komplek PLTU Python itu. Oh iya. Itu kalau nggak salah itu kapasitasnya 900 megawatt kalau nggak salah. Ada yang swasta itu ya, ada swasta, ada yang 800, ada yang 600, jadi total hampir 4.000 kalau saya sana. Oh, 4.000? Iya, 4.000. Masih ingat Pak, pertama kali memegang mesin gitu seperti apa itu rasanya tuh? Kesetrum nggak Pak? Pertanyaannya. Nah, kalau dulu itu Pak, secara ini PLN itu dalam mendidik karyawannya ya. Begitu yang masuk di pembangkitan itu semuanya itu nggak dimasukkan dulu langsung ke pemeliharaan. Oke. Dia harus dimasukkan ke operator dulu, belajar sistem, belajar mengenali alat, sehingga masa 6 bulan itu saya dulu ya masuk awal 6 bulan itu masa training lah ya. Masa training itu ya dimasukkan di operator setelahnya biar tahu. Berarti di operator itu di lapangan dong? Iya, benar, di operator di lapangan dan itu loh. Nah, setelah itu setelah masa ini ya, kalau dulu kan ada namanya training itu istilahnya calon pegawai kan ya, calon pegawai setelah 1 tahun baru saya masuk mulai bidang di pemeliharaan listrik waktu itu 96. 96 benar kan waktu itu masih banyak lah teman-teman yang waktu angkatan SMK itu sudah tinggi waktu itu, tapi lihat pimpinan bahwa memberi motivasi harus sekolah lagi. Nah, akhirnya mau nggak mau saya harus sekolah lagi. Nah, pada tahun 99 saya sudah mulai sekolah lagi sampai 2004. Oh, oke. Oh, jadi sekolah sambil bekerja. Ya, sambil bekerja karena waktu itu ya memang tuntutan. Ya, kalau memang ingin berkarir harus meningkatkan pendidikan. Ya, secara administrasinya begitu ya. Nah, biarpun itu sekolahnya hanya di daerah, tapi yang penting waktu itu secara administrasi Anda harus
punya sekolah. S1 kan gitu. Iya, Nah, betul. alhamdulillah. Ah. Waktu itu sampai 2004 Jurusannya baru apa? lulus. Jurusannya apa Bapak? Sama elektro ya. Elektro Elektro juga. ya, elektro Selinier juga ya? ya. jenis kimianan. Itu gimana membagi waktunya? Kalau tuh misalkan ini apa kan kalau misalkan untuk kerja di BUMN seperti itu kan rigid banget Pak, seperti Benar. itu. Nah, waktu itu kan banyak itu yang kuliah Sabtu sama Minggu. Oh, Oh, iya. dari dulu udah ada ya itu. Kelas ya, Pak? karyawan. Kelas karyawan. Jadi ada Oke. kelas karyawan Sabtu sama Minggu. Jadi hampir ya 4 tahun lah Sabtu sama Minggu itu jarang liburnya. Karena itu baru kalau memang ada keperluan dari dinas itu kan kuliah. Tapi kalau misalnya pas apa itu hari-hari biasa ya saya selesaikan sampai 4 tahun itu. Tapi udah punya pacar waktu itu. Waduh. Wah, sudah berkeluar. sudah mulai berkeluar. Wah, tambah 2001 sudah Enggak, berkeluar. soalnya kalau misalkan Sabtu Minggu dia nggak punya pacar kapan ngapelnya Iya kan? benar. Makanya itu kawinnya agak telat. Oh gitu ya Pak ya. Iya, dari satu angkatan dulu mungkin saya yang Bapak yang akhiran paling itu loh. telat. jadi angkatan itu. Enggak apa-apa Nah, Bapak. setelah itu ya apa itu cikal bakalnya dari dulu kan namanya PLN ya, saya bisa dekat sendiri bercerita sedikit terkait dengan ini apa ya sampai jadi nama sekarang NP itu awalnya dulu itu di tahun 96 itu sudah dibentuk lagi namanya waktu Kitlur itu sudah dibentuk anak perusahaan. Oh Namanya gitu. waktu itu BJB 1 ya sama BJB 2. Nah, karena yang BJB 1 itu berubah nama menjadi Indonesia Power, kita yang pakai nama BJB. Nah, pakai nama BJB kan itu. Nah, sampai kemarin hampir di tahun 2020 dengan masa ini ya, masa organisasi kan mengalami perkembangan yang cepat ini. Iya. Iya. Nah, malam perkembangan cepat ini mau nggak mau PLN harus berkembang dengan situasi yang transformasi digital yang sangat cepat, kemudian ekonomi ya, yang isu-isu ekonomi global yang green itu, nah dibentuk namanya itu HSH. HSH. Apa holding subholding Oh, lagi ya. subholding. Padahal kita sudah sebenarnya sudah PJB itu sudah ada perusahaan. Sekarang diganti nama jadi PT PLN Nusantara Power. Kalau dulu PT PLN PJB kan itu. Jadi sekarang itu Ya. jadi Nusantara Power. Ya. Dan Lumayan keba- banyak ini tasmiahnya ya Kak. Dan setelah justru menjadi ini ya, menjadi rezeki bagi Bapak ketika itu Nusantara Power, Bapak ngangkat akhirnya Iya seperti itu. benar. Ini ya untuk apa ya? Saya bisa cerita sedikit kait dengan pengalaman masa dekat ini ya. Sampai tahun 2008 itu masih dari junior teknisi sampai ada yang jadi senior teknisi, kemudian baru berubah jadi apa itu istilahnya ada organisasi dulu, ada namanya UHAR, ada apa kan dulu itu banyak itu perubahan-perubahan itu, tapi apa itu dengan adanya program terkait dengan listrik yang dicadangkan pemerintahan apa itu 10.000 megawatt. Nah, sejak itu apanya di sana ada peluang untuk meniti karir kan. Jadi mulai di 2009 saya sudah pindah ke Indramayu. Oh, dari 2009. Dari PT Python ke Oke. Indramayu. Ah, ah. kan itu. Tapi kan mungkin waktu pas penerimaan karyawan itu kan banyak yang bukan hanya Bapak aja waktu itu kan. Nah, Teman-teman Bapak seangkatan lah istilahnya begitu. ya, pokoknya dalam 1 tahun itu antara ada 9 ya sama 93 94 itu penerimaan besar-besaran waktu itu karena di samping ada PLTU Pythonnya lagi pada saat itu mau bangkit, ada juga PLTU yang Gresik kan itu. Oh, yang Gresik. Jadi yang angkatan itu memang. Jadi emang perluasannya cepat ya, seperti itu ya. Pada saat itu. Setelah itu baru tidak ada penerimaan lagi. Baru 2003 atau 2004 baru ada penerimaan lagi PJB itu kan. Kalau misalkan saya nanya, seangkatan Bapak yang bisa akhirnya bisa menduduki menjadi manajer, kira-kira ada berapa orang? Baik, kita tahan dulu Pak Ali. Kita akan kembali saudara setelah break berikut ini.
Kembali lagi bersama kami di Sapa Digital. Kita lanjutkan pertanyaan sebelumnya dari banyaknya angkatan Bapak nih. Berapa banyak sih Pak teman-teman Bapak yang sejawat itu yang jadi manajer kayak Bapak? Dari dulu kan angkatan waktu itu penerimaan 80 orang ya. Dari angkatan yang bulan Maret itu. Sampai ada yang angkatan 93 juga ada yang sama-sama waktu itu mendirikan. Iya. Yang kebetulan satu angkatan ini tinggal 3 orang. Oh, 3 orang. Ada yang jadi direktur sekarang di PJPS. Satu lagi ada teman saya yang sama-sama dari manajer unit, sekarang posisinya di Minahasa, dari manajer unit Minahasa. LDR ya jadi apa ya? Jauh. Jadi apa itu hanya tersisa 3 orang kan itu. Tersisa 3 orang. Dari 80 orang tadi ya yang di awal. Wah, Tapi luar biasa. ya begitu kuat ya ini menjadi sebuah inspirasi kalau menurut aku ya karena Bapak kan merangkak berjalan atau meniti karir itu dari bawah, dari operator kemudian jadi apa tadi itu superintendent ya Pak ya? Supervisor. Supervisor. Jadi naiknya itu kan sesuai dengan anak tangga lah ya kan gitu seperti itu gitu. Itu motivasi awal gitu ketika Bapak iya saya mau melanjutkan Mau kuliah kemudian memperjuangkan di mau sini. berkarir di sini seperti itu. Oke ya, saya bisa ini ya mulai tahun 94. Saya punya cita-cita dari dulu, Pak. Saya ingin istilahnya bekerja di PLN karena pada saat itu bagaimana kontribusinya PLN terhadap masyarakat. Wah, saya punya cita-cita itu. Oh, berangkat dari situ. Gimana pada saat itu saya juga sekolah ambil jurusan listrik juga listrik kan juga. Nah setelah itu kan ada penerimaan ini, ada penerimaan. Nah dari itu waktu itu tahun 9 berapa ya, 94 juga ya, ada penerimaan. Nah begitu ada penerimaan, saya diterima, alhamdulillah ucapkan. Maka saya punya komitmen dalam hati, saya harus bekerja, satu harus baik, harus punya loyalitas. Dimanapun saya nanti dipekankan saya siap. Itu salah satu motif karena emang udah cita-cita di awal. Iya, dari awal saya ingin itu sekali berkontribusi karena ada PLN kan. Nah setelah itu berjalannya waktu, ada kesempatan kuliah, kemudian teman-teman ada yang kuliah, ada yang tidak kan itu. Kebetulan teman saya yang kuliah ini, yang satu ini sudah jadi direktur juga gitu. Teman kuliah juga kan. Memang pada saat itu memang membagi waktu itu memang sangat sulit kan. Sangat sulit karena harus kuliah, harus bekerja, harus dengan keluarga benar. itu bukan juga kan. Nah, pokoknya saya ingin sampai sebatas mana sih saya terkait di PLN itu. Nah, sehingga saya punya motivasi pada saat itu bekerja itu kalau misalnya dalam menghadapi yang berat, yang apa itu bekerja anggap aja seperti rekreasi itu, refreshing. Sehingga nggak ada rasa capek, nggak ada rasa mengeluh kan gitu. Karena kita menganggap bekerja itu kayak rekreasi kan. Bahagia jadinya ya Pak ya. Lelahnya jadi lilah ya Pak ya. Waduh, Masya Allah. Wah Bapak ini benar-benar ini ya definisi orang yang mengejar mimpi tanpa patah semangat. Wah, luar biasa. Awalnya di tahun 2009 itu ya, jadi supervisor di sana. Setelah 4 tahun, 4 tahun di PLT Rembang, di PLT Indramayu, pindah lagi ke Python. Pindah lagi ke Python. Dari Python yang namanya Python 9 kalau dulu ada 1-2 yang tempat saya awal dulu, kemudian ada ekspansi namanya Python 9 itu saya pindah sana lagi. Nah, pindah sana lagi saya terus bekerja bagaimana tetap loyalitas karena saya harus pindah sini karena kalau secara logika ini pindah ini pasti tetap gitu loh sebagai supervisor. Nah setelah 3 tahun di mana itu di Python tadi. Python 9 itu, nah 2017 saya pindah ke Pulang Pisau. Jauh lagi sama keluarga. Jauh lagi. Oh berarti keluarga nggak ikut ya tapi Bapak ya? belum pernah sebelumnya tuh belum pernah nginjak kakinya di Kalimantan belum. Nah, sebenarnya waktu 2003, 2004 itu saya sudah pernah ke mana itu PLT Wasam-Wasam waktu itu ada program di Plehari ya. Plehari ya. Dan itu kan saya juga ikut programnya ini kan, ikut programnya PJBS. Jadi yang asam-asam itu kan yang punyanya yang dibawa Indonesia Power ya? Sekarang di Indonesia Power. Kalau dulu kan dibawa langsung PLN Persero itu kan ya. Sekarang kan Indonesia Power. Dulu awal sudah masuk ke sana. Kan itu. Jadi Kalimantan sudah kayak dulu itu pernah juga ke yang semen di Kota Baru itu loh. Pernah juga ke sana itu. Jadi sebelum ditempatkan di sini udah beberapa kali ke Kalimantan saya. Jadi nggak terlalu kaget. Cuma pada saat begitu dapat SK ke Pulang Pisau tadi.
pulang pisau kan gitu loh. Nah, jauh lagi nih kan gitu. Ternyata saya kan apa itu diskusi ya tentunya kan sama istri sama ya kembalikan lagi seperti komitmen awal bahwa tersedia di mana pun. Alhamdulillah saya jalani semua kan itu. Harus loyal ya. Harus loyal kan itu. Ya karena kan kalau di PLN seperti itu ya emang wilayah kerjanya Nusantara ya se-Indonesia. Se-Indonesia. Tersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi balik lagi nih, Kecuali. balik lagi. Akhirnya diterima. Ya akhirnya karena yang terutama dukungan istri ya, dukungan istri sama ini itu ya, udah siap jalani apa yang ditugaskan apa itu PLN ditugaskan negara jalani ya jalani. Bagaimana di sana yang dulu masih ada Cinanya saya dulu pulang pisau di mana waktu itu masih ada pemadaman waktu itu karena saya datang ke sana itu masih ada Cinanya sehingga kita mau bergerak itu tidak leluasa. Nah, akhirnya masih banyak itu pemadaman karena masih di sama Cinanya itu bebannya itu jangan tinggi-tinggi. Harapannya gitu. mesinnya itu awet kan gitu loh Pak. Sampai dia masa garansi kan itu masa garansi. Nah, setelah masa garansi selesai, nah baru 2018 itu saya di sana sudah tidak ada lagi pemadaman. Aman. Nah, alhamdulillah pemadaman kan itu. Sehingga yang dulu itu yang di Palangkaraya misalnya kalau apa itu sore hari itu tegangannya drop banget. Nah, sebenarnya itu sudah aman. 2018 itu. 2018. Berarti masih PLTU waktu itu. Ya masih aneh apa istilahnya namanya masih UBJOM PLTU pulang pisau gitu. Masih kan itu masih di bawah UPD. Masih PJB, PT PJB itu masih oke, PT oke, PJB kan oke. itu. PT PJB kan itu. Nah, setelah sana hampir berapa enggak terasa 4 tahun. Karena masa sulit di sana itu terkait dengan adanya COVID, bagaimana karena itu masih ingat betul itu pulang pisau menjadi sejarah lah karena apa? Tapi ada kebanggaan di sana Pak. Kenapa? Apa itu Pak? Apa itu 2018 itu tidak ada lagi pemadaman. Tidak lagi pemadaman secara yang dulu saya survei benar itu ke tempatnya itu waktu yang karena kita biasa apa itu beli hewan kurban sana gimana? Alhamdulillah sekarang sudah aman termasuk di kotanya. Di kotanya pulang pisau itu kan dulu masih sering pemadaman. Nah, setelah ada itu terutama pemadaman itu pada sore hari karena tegangannya terlalu drop. Nah, setelah ini udah operasi udah bagus bebannya juga. Nah, alhamdulillah 2018 2019 itu sudah aman lah kan di sana. Nah, itu berarti kapasitasnya dinaikkan. Kalau dulu kan sama Cinanya itu kan hanya 30 MB misalnya itu ya. Cuma dikasih itu Cinanya beban. itu vendornya. Iya, vendornya. Jadi oke. vendornya yang itu hanya dikasih beban berapa kan itu cuma seperempatnya, cuma setengahnya paling tinggi ya. Setelah itu kita kelola sendiri. Waktu itu masih ini ya ada di bawah sama-sama waktu itu pulang pisau itu di bawah sama. Alhamdulillah sejak 2018 sampai nah karena naik kapasitasnya berapa waktu itu? jadi 60 kali 2 asalnya? berarti bisa kalau ke sana kan 65 kali 2. Oh, 65 kali 130 megawatt. Ya, nah, setelah itu apa itu pihak vendornya, pihak yang apa Orang itu Cina Cinanya tadi ya? itu sudah balik, kita lebih leluasa lagi. Oh iya. Nah, gitu, jadi mesinnya dikelola sama kita sendiri dikelola gitu Pak. sendiri. Nah, Oke. gitu. Kita tahan dulu Pak. Kita akan Oke, kembali setelah break berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Digital dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan dengan Pak Ali Anwar, Yes. manajer
UP Kalselteng. Iya. Saya sekarang tidak salah lagi. Iya, ini masih agak kagok ya Sudah, kalau ya. sudah berulang kali disebut. Sudah berulang kali disebutkan dan tidak nyetrum. Pak, Sampai kalau tadi akhirnya sampai ke ada apa istilahnya ke PLTMG gitu seperti Iya. itu. Akhirnya PLTU kan dilepas. Dilepas. Itu ceritanya seperti apa? Dalam ini ya Pak, per ini ya 1 Januari 2003 kemarin itu kan sebenarnya bukan dilepas, cuma ganti baju, Ganti seragam. ganti seragam kan itu loh yang gimana untuk pengelolaan itu yang dulu dikelola oleh PLN dengan adanya holding subholding, semua pembangkit itu ya yang ada di Indonesia ini hanya 2 yang mengelola sekarang. Ada namanya Indonesia Power sama Nusantara Power. Oh, gitu. oke. Supaya Nusantara Power ini lebih greget lagi, supaya tidak ada terjadi nama-nama yang beda. Nah, UPDK Palangkaraya dirubah sekarang menjadi UP. Semua nggak ada lagi UPDK sekarang. Per 1 Januari 2023 kemarin. Berarti udah setahun yang lalu dong kalau begitu. Kan itu. Tapi maaf. Yang jadi HSH itu yang per 1 Januari 2023. Untuk UPDK menjadi UP Kalselteng itu per 4. Jadi nanti bisa Per tanggal 4 apa? ulang tahunnya 4 April tahun 2024 kemarin. Oh, baru dong kalau Iya, begitu. baru kemarin kita jadi nanti di bawah UP Kalselteng ini kan ada namanya PLT MG Bangkana itu. Iya. Nah, sekarang mengelola itu. Nah, nanti memang bulan Juni nanti ada tambahan untuk PLTD yang kita kelola. Harapan semakin besar karena nanti yang sekarang di PLTMG itu dikatakan besar-besar karena secara ini ada 2 stage ya. Stage 1 itu 155 MW dengan 16 mesin. Kemudian Wah, ada luar biasa. stage 2 Duanya. sama dengan 16 mesin dengan kapasitas ya sama 150 MW. Jadi nanti bisa total itu 310 10 ya? 10 MW. Itu running dua-duanya atau bagaimana? Nah, kebetulan untuk saat ini karena kita itu PLTMG untuk siang kita mungkin operasi hanya sebagian. Tapi pada saat itu sore hari ya, namanya ada beban puncak, itu kita bisa jadi penyumbang karena kita untuk keluar sama masuk itu lebih cepat. Ya. Butuh prosesnya itu lebih cepat. Jadi istilahnya kita jadikan piker kan itu. Jadi pada saat kondisi beban puncak kita operasi semua. Operasi semua. Iya, operasi semua. Nanti yang Pak tadi bilang itu yang PLTU itu yang sebagai baseloadnya. Yang karena pada saat operasi PLTU itu misalnya beroperasi di 50 misalnya atau di 100 saja. Nanti kalau beban puncak nambah PLTMG itu yang jangan nambah kan itu loh. Itu sangat yang jadi supportingnya. Iya, supportingnya tapi sangat vital itu karena kalau misalnya PLTU mau hidup itu butuh berapa jam, misal 12 jam, 18 jam, tapi kalau PLTMG ini bisa dalam hitungan menit bisa produksi langsung. Lebih cepat ya. Sama kayak PLTA kan gitu. PLTA itu juga. Jadi PLTMG itu pembangkit listrik tenaga mesin gas ya. Seperti itu. Iya. Itu cara kerjanya seperti apa kalau misalkan itu dia menggunakan bahan bakar apa gitu kan. Kalau misalkan uap udah jelas, diesel jelas, air jelas, bayu juga jelas. Kalau PLTMG itu apa? Nah, ini tidak jauh beda dengan PLTD. Kalau PLTD kan bahan bakarnya kan solar. Diesel. Betul. Solar. PLTMG ini kalau bisa saya jelaskan di sana ini ada sumur yang dikelola oleh PT Medco Pak ya. Jadi gasnya itu dekat di sana sumurnya. Kenapa kok dibangun di mana itu di dalam hutan karena mendekati sumur. Titik sumurnya itu. Ada natural gas di sana yang bisa natural gas itu yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan ini listrik kan sebagai bahan istilahnya bahan bakarnya. Betul. Tapi secara sistem hampir sama dengan PLTD kan itu. Oke. Itu tapi dari 16 mesin itu bisa di-up lagi nggak Pak untuk bisa menghasilkan watt yang megawatt yang tinggi gitu seperti itu kapasitasnya? Nah, kalau wattnya tadi saya sudah sampaikan bahwa itu sana kemampuannya 155. Maksimal ya, tergantung Pak, ya? dengan kemampuan mesin. Iya, 155. Kalau kita ingin nambah diwatkan lagi dengan mungkin
apa itu di tahun 2025 nanti itu misalnya ada penambahan apa itu Mesin, konsumen, konsumen, nggak bisa di sana karena gasnya di sana itu masih banyak, Masih banyak. masih bisa ada rasanya ada sumur yang siap digunakan, tinggal nanti kan ya butuh proses juga gitu Iya, kan, betul, ya, betul, proses. betul. Tapi di sana itu siap gasnya masih bisa kan, daripada pemakaian ini pakai minyak untuk PLN kan itu. Kalau pakai minyak kan apa itu secara ini nilai untuk biaya pokok produksinya kan tinggi. Iya, Betul, betul, kan betul, itu. betul, Nah, kalau betul, bahan bakar sih lebih murah kan itu. Harapannya nanti ya mudah-mudahan di tahun depan itu pemerintah dan PLN itu bisa mengkaji lagi untuk meningkatkan pemakaian gas yang di sana dengan menambah mesin. Berarti kalau gitu jumlah kapasitas bisa daya listriknya juga bisa bertambah. Tambah. Bisa nanti bisa kan karena ketersediaan gas ada. Ketersediaan ya, Gas seperti ada, itu ya. Berarti kemungkinan dari 16 mesin bisa bertambah banyak Bisa ya? nanti. Maksimal tuh biasanya berapa banyak sih Pak mesin itu? Tidak ada batasnya, Wah. sepanjang jaringannya itu memenuhi, sepanjang itu Sepanjang. dibutuhkan kan, Oh. kan itu. Karena mau nggak mau ini kan sudah termasuk energi green kan yang sama gasnya itu. Jadi apa itu pemakaian gas ini diharapkan itu daripada pemakaian minyak. Minyak. Oh, iya, iya. Tapi untuk mengatasi beban puncak kayak tadi itu Ya. kan kalau misalkan kalau beban puncak oke lah, misalkan dari sore sampai malam itu udah terjadi seperti itu. Biasanya kan ada momen-momen ketika misalkan pada saat hari raya gitu, besar seperti gitu itu. kan. Nah, ini untuk mengatasinya dari UP Kalselteng itu gimana? Iya. Nah, di UPK Kalselteng itu kan kita kan juga dapat ini Pak ya, di dispatcher itu kan sudah menyampaikan, nanti ini masa siaga kan itu, masa siaga bebannya kira-kira segini kan itu loh. Nah, tentunya kan sepanjang itu kemampuan mesin kita itu bisa maksimum misalnya dari dispatcher itu minta 155, ya itu sebatas itu kemampuan kita kan itu. Nah, tentunya apa itu banyak pembangkit-pembangkit yang lain karena Iya, kita betul. interkoneksi kan, ya banyak pembangkit lain yang mungkin bisa kapasitasnya di sana bisa Meng-cover lebih besar yang lebih maksimum. Nah, terkait dengan kontribusi yang di PLTMG itu ya memang saat ini kondisi siang itu operasinya bisa diketahui hanya mungkin hanya sepertiga atau sepertiganya saja kan, ada rata-rata 50 MW kalau siang itu. Itu hanya untuk wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah aja. Kalimantan Untuk distribusinya? Selatan, Kalimantan Tengah juga kan itu. Kan sekarang sudah interkoneksi. Iya, Ya, betul. Oh, oke, iya, oke, oke, interkoneksi. oke. Jadi apa Berarti itu? tadi itu hanya setengahnya dari Iya, kapasitas karena itu. dianggap apa itu untuk saat ini ya, untuk saat tahun ini beban itu secara masih nggak sampai terjadi defisit, masih lebih gitu loh. Nah, kira karena masih lebih yang bisa yang unit yang dimatikan dan dihidupkan lebih cepat ya energi itu. Oh, oke, oke, oke. Jadi Tapi aman nanti ya, Kang, ini ya? nggak ada lagi ya dengan adanya IKN. Nah, dengan cerita adanya ya. IKN, kemudian dengan adanya di tahun 2025 kemarin itu disampaikan pas kita istilahnya apa silaturahmi dengan PLN UP 3B bahwa nanti itu ada konsumen tingkat tinggi kan itu loh. Nah, nanti ada Konsumen? pemakaian ya konsumen Tingkat tingkat tinggi. tinggi kan itu. Maksudnya konsumen tingkat tinggi itu Ya, seperti kan, apa? ada, Oke, baik Pak Ali, kita tahan silakan. dulu. Oke. Kita akan kembali saudara setelah break berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Digital dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan. Paling tadi itu konsumen Tegangan tinggi Pak. Oh, tegangan maaf. tinggi. Jadi tadi kalau Dirawat saya ya, Pak, ya? tegangan tinggi bukan. Makanya agak kaget konsumen tingkat Apa tinggi itu ya, seperti Kang, ya? apa? Nah, konsumen tegangan tinggi. Tapi mungkin ada berkaitan juga dengan IKN Pak seperti itu. Dengan IKN juga ada kaitannya karena nanti kita itu ada interkoneksi kan di sana kan nanti itu pada saat momen-momen tertentu di sana memang yang diharapkan ini kan ini apa itu
di IKN sendiri juga sudah dibangun, namanya PLTS itu kan juga Betul. ada. Iya, PLT. Tapi kalau mengandalkan sana saja barangkali sana ada permasalahan, Iya. berarti kan terjadi, makanya interkoneksi ini yang sudah Betul. digarap dulu sehingga nantinya dari Bangkane juga itu juga mencapai sana ke IKN juga ke Kalimantan Selatan itu juga. Oke. Makanya itu UP Kalselteng itu berubah nama jadi UP Kalselteng karena Iya. harus merubah itu ya Pak. Iya. Berarti harus melayani Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Iya. Dengan adanya nanti ada pertambahan dari PLTU Barabai dan Amuntai Amuntai begitu ya. Ah, ya ada PLTD. PLTD. Oh iya benar PLTD Barabai. bukan PLTU ya, PLTD. PLTD, oke. Itu gimana Pak itu? Nah, terkait dengan ini nanti itu dengan bergabungnya PLTD ini kan ya, memang saat ini ada beberapa unit yang sudah mati, Oke. tapi ada yang masih dibutuhkan, contohnya yang di Amuntai itu ya, PLT Panangkalan itu dibutuhkan hanya pada saat bersama beban puncak untuk memperbaiki tegangan saja. Barangkali di sana itu saat ini ya, tegangan jaringannya itu mungkin belum di upgrading atau belum di-upgrade sehingga terjadi ini ya, betul ada gangguan atau apa sehingga terjadi penurunan tegangan. Nah, pada tertentu itu kondisinya dijalankan kan itu dengan PLTD itu. Tapi untuk rutinnya kan itu biasanya ya istilahnya standby kan itu standby siapa itu. Tadi yang IKN tadi itu masuk Kalimantan Timur. Iya betul Kalimantan Iya, Timur. Kalimantan Timur. Tapi kan untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah adalah sebagai orbitnya kan, Iya. gitu kan, gitu satelitnya provinsi-provinsi satelit yang istilahnya yang menjadi penyangga juga kan akhirnya. Pak, kalau tuh misalkan itu berarti untuk kapasitas dari PLTD di Barabai dan di Amuntai itu tahun kedepannya itu akan ditingkatkan atau bagaimana untuk kapasitasnya? Kalau PLTD semangatnya PLN kan tidak membakar minyak. Tidak membakar minyak. Jadi untuk saat ini memang ini tapi kita saat ini terkadang kita masih butuhkan kan itu. Iya, Nah, ini iya. namanya aset itu kan bisa kan oke. ini. Berarti masih mempertahankan dan membasiskan di PLTMG itu. Iya. Terutama ini nanti pada saat 2025 ini dengan adanya KTT tadi ya, konsumen tegangan tinggi itu masuk, tentunya pemakaian daya kan semakin tinggi ini. Betul. Nah, ini lihat lagi kesiapan PLN. Nah, kesiapan PLN termasuk kesiapan Bangkane nanti barangkali nanti itu perkiraan di tahun 2025 Bangkane itu bukan kalau siang rendah malam tinggi, kemungkinan itu sudah dispet tinggi terus kan itu, karena itu adalah energi yang siap saat ini, energi yang lebih murah dari PLTD kan itu yang menggunakan bahan bakar Oke, minyak ya. yang solar ya Pak ya, Ya, seperti solar itu. itu. Berarti ya tadi itu ketika misalkan itu diperlukan karena gas alamnya juga sangat melimpah mungkin seperti itu dan itu bisa dimaksimalkan. Oke, kalau misalkan ini interkoneksi kemudian Kalimantan Tengah juga harus dilayani, kemudian juga Kalimantan Selatan juga harus dilayani juga karena sudah berubah nama menjadi UP Kalselteng. Ya. Seperti itu. Ada beban nggak sih Pak? Nah, secara beban ya ada namanya pekerjaan itu. Mana yang ada beban? Tidur aja ada beban kan ada itu. beban, benar. Jadi secara beban untuk ini kita sebagai insan UP Kalselteng harus menjaga reliability-nya, keandalannya itu beban kita itu. Karena nanti ini semakin ke depan itu juga semakin tinggi kebutuhannya, kita harus menyiapkan. Nah, kebetulan kan PLTMG ini pasti dispet karena satu mesinnya masih baru. Masih baru kan. Padahal dibandingkan dengan PLTD yang lama-lama itu kan PLTD masih baru. 2016 ya Pak kalau nggak salah. 2016 ya. 2016 sama 2000 ini kan yang sebelahnya Setia 2 itu kan lebih baru lagi. Jadi kemungkinan itu yang masih bisa diajak lari kan itu. Diajak lari untuk Bisa ini. diandalkan. Masih Ya. digenjot terus-terusan Iya, ya Pak ya seperti itu. Nah, beban kita terkait dengan itu yang jadi concern kita menjaga keandalan itu. Makanya saya pada staf semua saling sinergi, saya selalu memberikan motivasi untuk selalu berimprove untuk menjaga keandalan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keandalan reliability-nya di tahun-tahun akan datang. Dan tentunya ini ya itu tadi sinergi, kolaborasi kan itu. Itu. Oke, kalau office-nya kan ada di Banjarmasin, sementara PLTMG-nya atau factory-nya itu ada di Kalteng. Itu gimana itu? Jauh banget kan Pak? Interkoneksi juga. Nah, interkoneksi karena ada istilahnya
transformasi digital tadi. Nah, kalau dulu kan mungkin kita belum ada Zoom, belum ada kan dari harus sana. datang. Ya, Oke. Oke, saya bisa ceritakan sedikit bahwa memang kantor kita di ini ya Jalan Ahmad Yani KM 45 itu kan ya. Di Banjarmasin. Banjarmasin. Itu dari dulu. Ini baru sekitar 6 bulan ya, sekitar 6 bulan apa? Oke. Sebelumnya kita berkantor di mana itu UP Pulang Pisau. Oke. Nah, untuk saat ini memang kita kan saat ini ya 27 orang, yang 22 orang ada di kantor sini untuk administrasinya. 22 orang. 22 orang, yang 5 orang standby di sana PLTMG. di LTMG di mana di sana UM-nya ya untuk operasi dan maintenance-nya itu kan kita ada namanya TAD tenaga alih daya itu yang dari PLN Nusa Daya itu yang mengoperasikan dan memelihara. Jadi teman-teman di sana itu hanya mengelit bagaimana proses bisnis di sana itu jalanan itu. Mengawasi, ya. Mengawasi kan itu. Jadi nanti yang tim pemeliharaannya, tim operasinya itu dari PLN Nusa Daya kan itu. Itu ya salah satu untuk menjaga keandalan mesinnya. Iya, betul. Itu kalau misalkan untuk keandalan mesinnya itu ada semacam shutdown-nya nggak Pak? Kalau misalkan seperti itu kan mesin kan kalau misalkan terus dan dipakai Panas kan ya, ini kalau ya. juga. Ya, ada namanya hardik ya, pemeliharaan periodik ya. Pemeliharaan periodik itu harus kita lakukan. Karena itu kan buatan manusia. Mesti Betul, ada masa, betul. ada lifetime-nya kan. Betul. Ada 8.000 jam, ada 16.000 jam, ada 32.000 jam, ada 48.000, ada 40 juga. Ada. Jadi pemeliharaan itu kita lakukan. Nah, kita harus mengatur strateginya supaya mesin ini tidak mati semua bagaimana. Iya. Nah, di sini kita butuhkan planner kita ya yang kuat untuk menyiapkan orangnya, menyiapkan toolnya, Betul. menyiapkan spare partnya supaya mesin ini kalau memang mati itu jangan banyak-banyak kan. Iya. Kalau misal dari 16 mati Tadi satu. kan ada 2 plan kan ya Pak ya? Iya. Satu plan itu 16, kemudian ada plan 2-nya lagi 16 Iya. gitu, juga. seperti itu. Itu, iya. Itu mungkin bisa ketika misalkan Dimatikan mau di shutdown saja. itu plan 2 Gantian dimatikan gitu, semua Pak? gitu bisa. Oh, tidak seperti itu. Tidak Jadi seperti nanti itu. kita kan ada 16. Itu ada 16 itu dibagi menjadi 4 blok ya. Satu blok itu ada 4 mesin. Iya. Ya nanti kita ambil mana satu mesin yang sudah memenuhi jam. Oke. Nah, karena kita dulu awalnya pemeliharaannya itu tidak berbarengan, tidak bersamaan. Nah, ini bertahap. Mungkin minggu ini misalnya ya, minggu ini mesin ini yang kita lakukan pemeliharaan periodik kan itu. Ada istilahnya ada frameworknya kan itu. Ada Jadi framework. dalam satu blok itu ada 4 mesin dan 4 mesinnya itu tidak dimatikan semua. Tidak semua kan itu. Tetapi ketika itu melihat dari ini mesin ini sudah memasuki masa ininya lifetime-nya Oke. seperti itu. Jadi akhirnya diberhentikan. Itu di shutdown-nya berapa lama? Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah break berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Digital. Nah ini adalah segmen terakhir dan kita akan mendengarkan nih closing statement yang akan dilakukan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ali Anwar selaku manajer UP Consultant. Ya silakan Pak Ali. Oke, terima kasih. Jadi di dalam sesi yang terakhir ini saya selaku manajer unit UP Consultant memberi motivasi kepada teman-teman. Apa yang saya capai saat ini adalah contoh bahwa di dalam suatu kita bekerja itu kita harus harus punya loyalitas, harus punya kompetensi, harus saling sinergi, harus saling kolaborasi. Itu adalah contoh-contoh budaya yang harus kita jalankan. Bagaimana kita sebagai insan ini kalau tidak menjalankan itu, maka apa yang kita taglingkan sinergi untuk sinergi tidak akan tercapai. Jadi saya memberi pada teman-teman semua selalu yang tak kalah pentingnya adalah selalu berinovasi terus.
dengan transformasi yang sangat cepat ini kita dibutuhkan insan-insan yang agile, kemudian yang adaptif, kemudian yang harus punya ide-ide kreatif untuk istilahnya menumbuhkan ini ya di dalam kita bekerja, saling memberi motivasi. Tentunya semua itu tidak bisa hanya di ucapan saja, tapi yang perlu kita lakukan ada bukti di lapangan. Kita harus bagaimana itu kita bersinergi, bagaimana kita harus berinovasi, bagaimana jangan putus untuk berkarya untuk UPK Sulteng. Karena sesuai dengan tagline-nya ya Pak ya. Tagline-nya apa tuh Pak? Sinergi untuk satu energi. Waduh. Oke. Sinergi untuk satu energi. Apa itu pemaknaannya? Sedikit aja Pak. Di dalam ini kita harus bersinergi ya, dalam sinergi tentunya ya untuk UPK Sulteng sendiri ya, kepada insan UPK Sulteng kita dalam membangun untuk menjaga keandalan, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat kita harus sinergi. Betul. Oke. Nah, kalau sudah kita bersinergi tentunya kita saling memberikan energi kita untuk produktivitas listrik kan. Betul. Oke. Jadi intinya semua kalau tidak ada sinergi tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya kita berjalan sendiri-sendiri. Kuncinya Oke. di sinergi ya Kang Sinergi, ya Pak ya, ya. Oke. Terima kasih Pak Ali atas perbincangan di Sapa Digital. Betul. Terima kasih, Salam dulu Pak. nih Pak. Oke, terima kasih. Hati-hati kesetrum Pak. Enggak nyetrum ya. Iya, nggak Oke. nyetrum. Terima kasih baik saudara. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.